Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah sistem itu menurut beberapa ahli adalah sebuah bagian-bagian yang saling berkaitan, ya, saling beroperasi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksudnya, untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Kemudian menurut Raymond, sistem adalah himpunan dari unsur yang saling berkaitan, membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Sama ya. Berikutnya, nah ini kalau di show begini lambat akhirnya. Jadi saya harus stop dulu. Scan lagi. Oke, masih sudah muncul ya? Bentar. Oke. Sorry. Oke. Agak ini lambat. Sudah bisa muncul? Putus-putus ya? Bisa muncul. Bisa, Ibu, bisa. Oh, sebentar. Oke. Nggak putus-putus ya? Suara saya jelas ya? Jelas. Berarti ini tampilan bentar ya. Sabar. Oke. Kursornya hilang. Kursornya ini lambat. Oke. Ini saya sudah bahas minggu lalu. Sistem, contoh-contoh sistem. Ini lambat ini slide-nya. Baik, di layar muncul apa? Sebuah sistem adalah Definisi sistem? terpotong, Ibu, kalau definisi sistemnya. Oke, sudah? Kelihatan jelas? Jelas, Ibu. Terlalu kecil. 1. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi definisi sistem yang digunakan sebagai acuan terhadap sistem informasi adalah sebuah sistem sekelompok komponen atau unsur yang saling berhubungan. Nih ya. Kemudian ada input di situ, ada proses, ada output. Itu adalah sebagai hasil yang dilakukan di dalam sistem. Oke. Berikut adalah karakteristik sistem. Kalau di materi tidak ada, bisa ditambahkan ya. Tidak sama persis di materi yang saya kasih di handout-nya. Ini adalah bagian dari sistem. Jadi di dalam sistem itu ada komponen, berarti komponen itu adalah unsur-unsur, bagian-bagian, kemudian elemen-elemen yang ada atau yang dimasukkan di dalam sistem bagian-bagiannya ya.
Jadi saya pernah bilang minggu lalu, kalau di dalam bagian itu salah satu tidak berfungsi atau salah satu rusak, maka sebuah sistem akan terganggu atau tidak bisa berjalan dengan baik. Oke. Berikutnya karakteristik atau ciri-ciri yang kedua yang ada di dalam sistem yang harus ada itu adalah environment. Environment ini lingkungan. Ini kenapa raise hand? Ada yang mau tanya? Kalau tanya langsung aja ya. Saya nggak kelihatan. Ada yang angkat tangan? Enggak ya? Oke, saya lanjutkan. Environment ini adalah lingkungan yang ada di luar sistem tapi mempengaruhi ya segala sesuatu yang ada di luar, tapi juga mempengaruhi sistem, bisa pengaruh positif, bisa juga pengaruh negatif. Berikutnya boundary. Boundary ini batasan, batas sistem. Jadi sistem itu di dalamnya ada batasan-batasan sehingga tahu apa yang harus dilakukan, bagian ini apa yang dilakukan, kemudian bagian yang lain apa, jadi ada batasannya. Dan batasan itu bisa berubah ya. Kemudian ada interface. Interface ini adalah penghubung antara bagian satu dengan bagian lain atau elemen satu dengan elemen yang lain. Interface juga menghubungkan subsistem satu dengan subsistem yang lain di dalam suatu sistem. Berikutnya ada input. Input ini segala sesuatu yang dimasukkan di dalam sistem ya. Misalnya dalam sistem perkuliahan, dalam bagian penilaian ya. Misalnya saya akan membuat nilai akhir ya, outputnya atau hasilnya nanti berupa nilai akhir, maka saya harus menginput atau data-data yang harus masuk di dalam sistem atau di dalam proses apa yang saya butuhkan. Misalnya saya butuhkan nilai-nilai tugas Anda ya. Saya membutuhkan daftar hadir, saya membutuhkan nilai ujian dan sebagainya. Nah, itu adalah input yang nanti akan diproses. Jadi input kemudian proses. Proses ini menggunakan metode, bisa menggunakan teknologi, jadi apapun yang dibutuhkan di dalam proses. Dan akhirnya setelah diproses, input itu menghasilkan keluaran atau yang disebut output. Jadi output itu input yang sudah diproses ya melalui beberapa tahapan tadi. Nah, output itu sebagai objektif atau goal, tujuan atau sasaran. Jadi dari output itu sudah mencapai sasarannya belum? Ya, sudah mencapai goal-nya belum? Gitu ya. Kemudian di dalam sistem itu juga ada pengendali. Supaya di bagian kontrol atau pengendali ini kita tahu sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Apakah ada penyimpangan di dalamnya atau baik-baik saja gitu ya. Jadi pengendali. Kemudian kalau ada penyimpangan berarti harus dikembalikan ke keadaan semula gitu. Kemudian feedback, feedback ini umpan balik ya. Apa feedback nih? Jadi biasanya feedback itu kalau dalam perusahaan itu juga bisa berasal dari customer, pelanggan ya. Untuk tahu apakah sistem ini sudah berjalan atau hasilnya ini bagus atau tidak, itu tergantung dari feedback ya, dari masukan umpan balik. Ini penjelasannya. Oke. Nah, ada dua macam umpan balik. Udah ya, keluar ya. Ada dua macam umpan balik negatif ya, terlihat ya di slide. Umpan balik negatif dan positif. Jadi kalau feedback yang negatif itu bertujuan untuk mengurangi penyimpangan ya. Jadi kita butuh feedback itu sehingga kita tahu ada penyimpangan apa yang ada di dalamnya sehingga mencapai tujuannya itu terhambat ya, tercapaian tujuannya terhambat. Ada feedback yang positif. Nah, feedback yang positif ini bisa menambah kekuatan gerak sistem atau menguatkan, mempercepat capaian tujuan suatu sistem. Oke. Berikutnya, ini adalah ilustrasi atau bagan di dalam sistem tadi ya, yang di dalamnya ada karakteristiknya. Ini contohnya seperti ini. Jadi suatu sistem, di dalam sistem ini ada sub-subnya.
Grafana ini tadi apa namanya? Interface, ya. Interface ini penghubung sehingga bagian-bagian di dalamnya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Tadi apabila salah satu terganggu, maka yang lain juga terganggu. Ya. Kemudian ada boundary. Boundary itu bisa di sini, ini batasannya, atau bisa di sini. Boundary. Ya. Dan ini. Ada environment tadi, environment ini lingkungan, jadi dia ada di luar, tapi juga bisa mempengaruhi yang di dalam. Nah, dari sini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuannya apa. Ya, ini yang sebagai goal akhirnya di sini. Oke. Nah, bisa juga berupa seperti ini. Jadi di dalamnya ada beberapa sub ada beberapa bagian lagi, nah, saling berkaitan ya. Oke. Satu lagi. Nah, berikut adalah keterkaitan antar komponen dan karakteristik sistem. Jadi di dalam sub-sub ini ada yang seperti ini. Nah, jadi dalam sub ada input, ada proses tadi ya. Dalam proses ini bisa disimpan menjadi database ya. Kalau data-data itu simpan menjadi database, kemudian outputnya di sini, di dalam sini ya. Nah, sub-sub ini berkaitan ini satu dengan yang lain menghasilkan tujuan. Objektif ini sasaran atau tujuan jangka pendek, kemudian goal-nya ini tujuan jangka panjang. Oke, berikutnya ilustrasinya juga seperti ini. Ya. Ini input yang dimasukkan, boundary ini sama ya. Interface, keluaran ini boundary. Jadi intinya suatu sistem itu ada input, proses, dan output. Intinya ini. Di sini. Maka itu dinamakan sistem. Contoh lagi di dalam satu perusahaan atau organisasi. Ini kalau tidak ganti slide-nya kasih tahu ya. Ini ilustrasi sistem perusahaan dan elemen-elemen sistem seperti ini. Nah, lingkungan itu ada di sini. Ada pelanggan, pesaing, vendor, bank, pemerintah. Ini dia disebut lingkungan, environment. Jadi dia di luar, tapi juga mempengaruhi misalnya pemerintah. Kita harus tahu peraturan pemerintah, ya ada kebijakan-kebijakan apa. Misalnya bank, kita butuh bank untuk misalnya pinjaman, ya ada modal pinjaman di sini. Kita butuh pesaing sebagai feedback juga, atau sebagai acuan, atau sebagai kita lihat pesaing itu supaya kita tahu produk kita, misalnya produknya sama nih dengan pesaing di luar ini. Tapi kalau kita tidak punya keunggulan yang lebih dari pesaing kita, maka kita kalah dengan pesaing. Misalnya ya, contoh pasarnya seperti itu. Jadi kita butuh melihat ya pasarnya seperti apa di luar. Kita juga harus melihat di luar pelanggan, kebutuhan pelanggan itu apa, minatnya pelanggan hari-hari ini apa. Kemudian vendor juga ya untuk memperkuat di dalam seperti itu. Umpan balik tujuan dan sebagainya. Nah, di slide di handout sudah ada contoh-contoh sistem ya. Oh, ada. Jenis-jenis sistem sudah ada. Sudah dibaca belum? Ada abstrak, fisik, natural, human made, deterministik atau tertentu, probabilistik, close and open. Ya. Kalau di teks di handout coba diperhatikan abstrak sistem itu apa? Bisa dibacakan salah satu abstrak sistem adalah kalau bisa di print ya supaya tidak ada di HP. Kalau kita join dari HP, kemudian materi masih di HP akan susah membaca ya. Jadi abstrak itu
Abstrak sistem adalah sistem yang tidak tampak secara fisik karena hanya berupa pemikiran atau ide-ide. Contohnya sistem teologi yang merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan. Iya. Mute ya, kepencet ya. Kita. Suaranya hilang. Ini siapa yang bicara? Iya. Contohnya tadi Sistem teologi yang merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Oke, thank you. Namanya juga abstrak ya, jadi tidak terlihat. Jadi itu juga termasuk jenis atau klasifikasi dari sistem ya, jenis sistem, ide-ide, pemikiran ya. Kan kita tidak tahu ya pikiran manusia atau hubungan antara manusia dengan pencipta, kan kita tidak tahu. Tapi itu juga berupa sistem. Ada masukan-masukan pikiran yang masuk di dalam pikiran, ya kan? Dari luar, input-input fakta-fakta yang terjadi di hari-hari ini yang kita lihat itu sebagai input yang kita masukkan di pikiran. Nah, prosesnya tergantung kita mau diproses seperti apa. Ya, misalnya nih, kita masukkan pikiran-pikiran yang negatif. Negatif itu apa? Misalnya kekhawatiran, ya kan masuk. Nah, kalau kita kita olah, kemudian kita dalami, kita resapi, akhirnya itu akan mengeluarkan hal yang negatif juga, ya seperti itu. Itu yang abstrak. Nah, itu kan suatu sistem. Jadi ada input, ada proses, ada keluar, ya. Kalau kita masukkan negatif, kita proses ke pikiran dan sebagainya, akhirnya sakit, asam lambung dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Contoh. Berikutnya, tolong dibaca lagi sistem fisik. Sistem fisik atau physical system adalah sistem yang tampak secara fisik, contohnya sistem komputer, sistem produksi, sistem pendidikan, dan lain-lain. Ya, sistem fisik ya banyak ya. Fisik berarti lawan katanya abstrak. Secara fisik kita bisa melihat gitu. Secara fisik bisa tampak. Contohnya sistem produksi dan sebagainya, sistem perkuliahan. Nah, kita bisa melihat inputnya, bisa melihat outputnya ya. Yang ketiga sistem alamiah. Ayo, yang lain bisa dibaca. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi dari proses-proses alam. Contohnya sistem geologi. Iya. Sistem alami, natural system, berarti ya yang sudah ada dengan sendirinya gitu ya. Secara alami misalnya tata surya, itu juga termasuk sistem ya. Kalau kita pikir sampai di atas sana, kita pikir itu pikiran kita pasti pecah ya. Karena itu memang sudah ada dari alam ya. Jadi diproses secara alamiah ya. Kemudian sistem human made system. Ya, yang lain sistem buatan. Sistem buatan manusia atau human made system adalah suatu sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia. Contohnya sistem informasi. Iya. Buatan manusia ya. Jadi sistem yang dirancang, didesain oleh manusia. Banyak sekali ya. Apalagi hari ini banyak sekali sistem informasi. Kita menggunakan digital dan sebagainya. Itu juga termasuk sistem yang dibuat oleh manusia, termasuk sistem komputer tadi kan dibuat oleh manusia. Berikutnya sistem deterministik, sistem atau sistem tertentu. Coba dibacakan. Sistem deterministik atau deterministic system adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku dapat diramalkan. Interaksi antar elemen-elemen dapat dideteksi sehingga outputnya juga dapat diramalkan. Sistem komputer. Ya, sorry itu ada salah-salah ketik-ketik double letter. Iya, contohnya sistem komputer. Jadi kita ini istilahnya sistem tertentu ya dalam bahasa Indonesia.
Jadi sistem yang beroperasi yang bisa diramalkan atau dideteksi, kita bisa tahu nanti hasilnya seperti apa kira-kira. Misalnya sistem komputer, kita mau hasilnya berupa bagan misalnya. Jadi apa yang dimasukkan, apa yang diinput. Kemudian kita tahu dalam proses itu kita menggunakan misalnya formula, rumus-rumus di dalam Excel dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dideteksi hasilnya atau keluarannya. Nah, kalau di lawan katanya probabilitas sistem ini yang tidak bisa diramalkan hasilnya ya. Contohnya sistem manusia ya. Sistem manusia yang terjadi di dalam manusia kita juga tidak bisa ramalkan. Seperti tadi mirip-mirip dengan abstrak tadi. Ya, kita tidak bisa prediksi hal-hal yang terjadi. Kemudian berikutnya, tolong dibaca lagi sistem tertutup, closed system. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Ya, jadi sistem tertutup ini sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya, tidak peduli dengan lingkungan luarnya. Padahal contoh tadi yang seperti sistem perusahaan, lingkungan luar itu apa? Contohnya tadi ada pesaing, ada vendor dan sebagainya, pemerintah. Nah ini dia tidak terpengaruh dengan sistem di luar, tidak mau tahu pesaingnya seperti apa, pelanggannya itu pasarnya hari-hari ini seperti apa. Nah, sistem ini bisa berjalan, tapi dia tidak bisa lama. Contohnya, siapa yang dulu pernah pakai BlackBerry, BBM, ya. Sekarang sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu dia tidak terpengaruh atau dia termasuk sistem tertutup, tapi tidak terlalu tertutup gitu. Tidak ada sistem yang betul-betul tertutup. Nah, akhirnya tidak bisa berjalan karena dia tidak mau melihat pasarnya seperti apa. Sementara merek-merek yang lain ya, Android dan sebagainya, dia melihat pelanggannya seperti apa, keinginan pasar seperti apa. Makanya setiap kali kan ganti-ganti, ya jenis-jenis HP sekarang ganti fitur-fiturnya, berapa bulan lagi sudah ganti. Yang terbaru sekarang apa ya? Yang terbaru ini berlomba-lomba beli yang tipe ini. Nanti berikutnya ganti lagi seperti itu ya. Itu adalah open system, sistem yang terbuka. Jadi sistem terbuka ini dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat melihat dari lingkungan ya. Contohnya seperti tadi. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini langsung berubah dan sebagainya. Ya. Yang dibutuhkan apa sekarang? Hari-hari ini. Kalau kita lihat berita-berita, minyak goreng ya. Di sini masih aman ya. Masih aman Ibu, tapi sudah kembali ke harga normal. Karena diatur ya, diatur, tidak boleh banyak-banyak ambil, tidak boleh sampai, kalau di luar tuh sampai saya lihat di video-video itu di luar tuh sampai ibu-ibu tuh sembunyikan minyak goreng itu masih di tokonya tapi disembunyikan di bagian apa, nanti dia balik lagi dia ambil lagi. Itu sampai segitunya. Oke. Next berikutnya. Tadi sudah contoh-contohnya. Ini salah satu ya contoh sistem apa ini? Sistem buatan manusia. Bisa disebut juga sistem fisik. Ya, mesin-mesin dan sebagainya. Kemudian contoh lagi. Aduh, ini lelet sekali. Bentar ya. Kayaknya ini jaringannya di sini agak lelet. Putus-putus ya?
Tidak, Bu. Sudah ya? Slide-nya sudah ganti? Belum, Bu. Belum. Jaringan juga kurang bagus ya. Oke. Ini salah satu contoh closed system and open system ya. Ini apa, gambar apa ini? Rumah kaca ya? Nah, ini biasanya di daerah-daerah yang kurang sekali matahari gitu. Jadi dia menangkap matahari menggunakan rumah kaca. Tapi tidak benar-benar tertutup ya, tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Kemudian ada sistem terbuka, contohnya Office ya, Microsoft Office. Nah, ini yang selalu berkembang terus-menerus. Oke. Bentar ya, agak sabar. Oke, ini model umum sistem seperti ini, ya. Jadi intinya input, proses, output seperti tadi yang saya sampaikan. Ini agak terpotong sedikit. Oke, kita ke bagian siklus pengembangan sistem. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sistem atau ada 6 tahapan di dalam pengembangan sistem ya, di dalam perencanaan. Di dalam perencanaan ini siapa yang bekerja adalah di bagian manajemen. Jadi harus direncanakan dulu sistem apa yang akan ya. Setelah merencanakan, di situ juga ada rencana anggaran juga di dalamnya ya, manajemen yang bagian manajemen yang bekerja. Setelah direncanakan, dianalisa, ya, bagian analisis, kemudian didesain oleh bagian desainer, sistem desainer, kemudian diimplementasi, ya, dipasang, kemudian setelah dipasang diuji coba. Nah, sistem itu juga harus melalui atau harus ada perawatan, ya, supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya, nah di dalam perencanaan ini apa saja yang dikerjakan, yaitu menetapkan tujuan sistem agar sesuai dengan tujuannya. Kemudian menentukan strategi apa yang dimanfaatkan, ya namanya strategi berarti itu di awal, ada di awal. Strategi itu ada di dalam perencanaan. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya bisa sebagai visi misi, kemudian strategi sistem yang sesuai dengan tujuan bisnis, ya, atau aplikasi mobile misalnya, itu yang dihasilkan di dalam perencanaan. Berikutnya, nah di dalam perencanaan juga kita juga harus memperhatikan faktor kelayakan dan faktor strategis, ya. Faktor kelayakan misalnya kelayakan teknis, berarti ini berhubungan dengan teknologi apa yang digunakan secara teknis, ya, peralatan yang digunakan apakah sudah layak atau belum, ya, untuk dijadikan direncanakan sebagai bagian di dalam sistem. Kelayakan ekonomis berarti anggarannya seperti apa, modal yang digunakan dibutuhkan itu cukup atau tidak, ya, jadi berkaitan dengan finansial. Kelayakan legal ini berarti berhubungan dengan hukum, ya, legalitas, berhubungan dengan peraturan. Apakah bisa dijalankan sistem ini? Ya. Apakah ada referensi? Apakah ada kita membutuhkan peraturan dari pemerintah seperti apa? Ya, legalitasnya, ya, secara hukum seperti apa? Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti apa? Kemudian kelayakan operasional berarti berhubungan dengan manajemen. Apakah bisa ini dilakukan sistem ini, gitu ya? Direncanakan dulu. Dan kelayakan rencana. Nah, di dalam kelayakan rencana pasti ada beberapa hal yang dipersiapkan untuk membangun suatu sistem. Kemudian faktor strategis, ada produktivitas. Ini berarti berkaitan dengan hasil. Kira-kira hasilnya apa yang akan dicapai, ya? Kemudian ada lagi diferensiasi.
Diferensiasi seperti tadi saya singgung, misalnya produk kita menghasilkan produk, misalnya produk kita sama dengan produk yang lain, dengan perusahaan lain, maka harus ada diferensiasi, harus ada keunggulan yang dimiliki oleh sistem ini. Misalnya sistemnya sama dengan sistem yang sebelah misalnya. Nah, harus ada diferensiasi, harus ada perbedaan, harus ada keunggulan dari yang lain dibandingkan dari yang lain. Kemudian manajemennya, dari faktor manajemennya berarti secara operasional juga, kemudian bagian-bagian di dalamnya dipastikan bisa bekerja dengan baik, dengan optimal. Ya, ini jadi ada dua faktor, kelayakan dan faktor strategis di dalam perencanaan ya. Oke. Berikutnya pada tahap analisis, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, baik masalah yang timbul atau masalah yang ditimbulkan oleh manajemen. Kemudian hasilnya berupa proposal penyusunan sistem baru. Nah, ini yang akan diusulkan kepada manajemen puncak yang akan mengambil keputusan apakah sistem ini akan dibuat atau tidak. Ya, dilihat dari persiapan-persiapan tadi. Oke. Lewat. Pada tahap desain, mana desain? Namanya desain ya, berarti mendesain dari perencanaan tadi diimplementasikan kepada desain dulu, merancang dulu ya. Dari rencana kemudian dirancangkan. Kegiatannya adalah merancang output apa yang diinginkan, kemudian prosedurnya ini ada di dalam proses nanti. Input, basis data itu kumpulan data yang diproses itu masuk di basis data. Keluarannya berupa dokumen, berupa program komputer, nah seperti itu ya. Jadi program-program komputer. Kemudian jaringan komputer, desain database dan sebagainya. Tahap implementasi, jadi pemasangan sistem. Memasang perangkat komputer dan program yang sudah sudah didesain tadi dipasang di tahap implementasi. Melakukan perubahan, berarti sistemnya sudah bisa dipakai ya. Tapi dilihat dulu apakah ada yang dirubah, apakah belum fix gitu ya. Diuji coba dulu ya. Kemudian sudah digunakan oleh pengguna atau end user sambil apakah ada perubahan atau tidak. Oke, nah di dalam metode implementasi pemasangan itu ada beberapa metode yang biasanya dilakukan di dalam sistem. Pertama adalah metode langsung. Ilustrasinya seperti ini ya, dari sistem lama mau berubah ke sistem baru misalnya. Jadi langsung saja dari sistem lama ke sistem baru. Ya, keuntungannya adalah tidak menghabiskan waktu yang lama, tapi kemungkinan gagal itu ada. Ya. Jadi langsung sistem lama ditinggalkan, langsung berganti ke sistem baru. Metode yang kedua adalah metode bertahap. Jadi seperti ini gambarannya. Bertahap sedikit demi sedikit dulu diganti ke sistem baru, kemudian sampai akhir baru sistem baru semua. Ya. Nah, keunggulannya adalah apabila subsistem gagal diterapkan, jadi apabila ada beberapa di dalam sistem itu yang gagal diterapkan, sistem secara keseluruhan tidak akan terganggu, ya, karena bertahap, gitu, sedikit demi sedikit. Tetapi memerlukan waktu yang relatif lama di dalam perubahan sistem baru, ya, paham ya? Jadi seperti ini ilustrasinya. Ibu, ya. Ibu itu kalau contohnya seperti TV analog, digital. Iya, betul. Seperti apa tadi? TV analog digunakan ke sistem digital.
Iya, betul. Sistem digital ya kan? Kan tidak langsung berubah seperti tadi yang pertama. Jadi perlu waktu juga ya, tapi waktu relatif lama untuk mengganti ke sistem lama. Lalu, jadi ada waktu untuk beradaptasi, diberikan waktu untuk beradaptasi. Kemudian berikutnya, nah ini metode paralel ya. Paralel ini berarti, Nah, oke. Dua-duanya dalam waktu yang sama itu bisa berjalan bersama, ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ini sistem lama dia masih berjalan, kemudian muncullah sistem baru, tapi bersama-sama sampai ke sistem baru semua yang digunakan, ya. Nah, kepastian yang lebih baik bagi sistem baru untuk berhasil, ya, tetapi memboroskan biaya dan waktu yang lama. Beda dengan seperti tadi yang bertahap, ya. Jadi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Kalau ini dalam waktu yang sama itu bisa digunakan dua-duanya, sistem baru dan sistem lama. Sampai akhirnya berganti ke sistem baru semua. Ya. Seperti yang kita lakukan hybrid ini. Ada awal-awal ya, ada yang perkuliahan online dan juga ini sekarang kan hybrid juga. Dan juga offline, ya. Ada yang dua-dua berjalan, ya. Jadi ada yang di sini yang sekarang ini online, ada yang sekarang ada di kelas, gitu, ya. Seperti itu. Jadi dua-dua berjalan seperti itu. Tapi kalau online semua, misalnya, jadi dari sistem lama ke sistem baru seperti metode pertama tadi langsung, itu akan kadang kaget, ya. Jadi untuk mahasiswa yang tidak terbiasa dengan Zoom di awal-awal ya, kalau sekarang sudah terbiasa di awal-awal agak bingung bagaimana cara menggunakannya. Ya. Kemudian kita berangsur-angsur hybrid itu berarti ada online offline campuran gitu ya. Jadi untuk membantu mahasiswa yang belum bisa menggunakan Zoom atau kendala misalnya tidak ada HP dan sebagainya. Tapi mau tidak mau kita dipaksa harus menggunakan sistem baru semuanya gitu ya. Dipaksa mahasiswa harus bisa menggunakan cara yang baru, sistem yang baru, yaitu perkuliahan online misalnya seperti contohnya seperti itu. Ya, seperti yang di kampus lain juga ada beberapa yang murni online ya, perkuliahan online. Jadi tidak peduli apakah dia punya HP atau tidak, atau dia bisa menggunakan aplikasi atau tidak, ya, dia harus berusaha dan harus dipaksa untuk bisa mengikuti dengan baik. Seperti ini contohnya, ya, contoh-contoh yang kita. Berikutnya, oke, 2 slide lagi. Nah, ini di tahap operasi, sebelum operasi, di tahap uji coba dan integrasi ya, menguji sistem, mengevaluasi komponen sistem. Nah, ini ada beberapa yang harus dievaluasi di dalam uji coba ya, sudah digunakan tapi juga perlu diuji coba. Kemudian keluarannya berupa laporan evaluasi. Nah, dalam sistem juga perlu ada proses perawatan ya, supaya sistem bisa diperbaiki dan semakin hari semakin bagus. Ya, keluarannya berupa perbaikan sistem, usulan perubahan besar bila ada. Ya, kalau ada perubahan besar berarti harus dirubah, harus diganti, maka harus ada perencanaan lagi dari awal tadi seperti tadi. Oke, dari sini sudah jelas materinya. Ada yang ditanyakan? Nanti tugasnya untuk minggu depan, teman-teman tolong cari contoh ya, contoh sistem dengan metode tadi ada 3 kan. Jadi dari metode implementasi, contohnya apa sih dengan menggunakan metode bertahap, contohnya apa yang ada di sekitar kita ya. Yang menggunakan metode langsung ini yang mana, apa contohnya. Kemudian yang 3 metode paralel itu apa jika ada. Ya, bisa?
Bisa Ibu. Oke, saya kira itu saja yang kita bahas hari ini. Minggu depan kita bahas ke informasi. Informasi itu berupa keluaran dari sistem ya. Oke. Ada yang ditanyakan, Dini? Angkat tangan? Atau kepencet kah? Atau mau bertanya? Enggak ya? Enggak dengar kayaknya.